Halo Sir, perkenalkan nama saya Dion Darmawan dari kelas 12 MIPA 1. Di pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan pembahasan soal LKS halaman 87 bagian C nomor 1. Nah, di soal itu kalian bisa lihat sendiri di LKS. Nah, soalnya itu kita diberikan sebuah tabel yang menentukan pos-pos A, B, C, D. Nah, pertanyaannya itu adalah kita disuruh menghitung banyak jalan yang harus kita lewati jika melewati. Jadi ada yang A ya, A itu melewati pos B atau C. Jadi kita harus menentukan banyak jalan yang kita bisa lalui jika melewati pos B atau pos C. Nah, jadi ini kalau kita gambar dengan gambar ya, ini kita lihat misalkan ini pos A, ini pos B, ini pos C, ini pos D. Nah, jadi dari pos A ke pos B itu ada dua jalan. Jadi ini sini, bentar. Jadi dari ini ke sini itu dua jalan. Nah, terus kita lihat lagi dari A ke C berapa di sini. A ke C itu 3. Jadi dari A ke C ini 3 jalan. Terus B ke D kita bisa lihat dari tabel diperoleh B ke D itu 3 jalan, B ke D ini 3 jalan, C ke D ini ada C ke D ini ada 5 jalan. Nah, jadi kita hubungkan aja nih dengan tabel yang di sini. Jadi di sini A, B, C. Jadi A ke D berapa? A ke D iya ada 2 jalan. B ke C ya, B ke C ada 4 jalan. Jadi seperti inilah kira-kira jalan. Nah, kita nih yang pertama melewati pos B atau pos C. Jadi dari A ke D melewati pos B atau pos C. Jadi kita harus hitung berapa jalan. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih. Nggak mungkin dong kalau kita dari pos A, B, C, A, B, D nih misalkan nih, kita lewat pos B. Kita juga melakukannya langsung dengan pos C, itu nggak mungkin. Jadi ini tuh kita pakai bukan banyak pilihan ya. Jadi ini adalah kita memakai kaidah perkalian. Dikarenakan ini saling berhubungan, jalan ini saling berhubungan. Nah, tapi ini bukan pakai kaidah perkalian saja, kita menggunakan kaidah penjumlahan. Karena yang ditanyain adalah banyaknya jalan yang memungkinkan saat kita melewati pos B atau pos C. Oke. Jadi pertama kita hitung dulu jarak dari A ke D melalui pos B. Jadi A, B, D. Nah, berapa nih? Gampang, tinggal kita kali aja. A ke B itu kan ada 2 jalan nih. Jadi 2 jalan dikali 2 jalan. B ke D ada berapa? 3 jalan. Nah, jadi ada 6 cara untuk A, B, D. Nah, lalu kita selanjutnya adalah ACD. A, C, D. Nah, ACD ini berapa nih? Kita lihat A ke C ada 3 jalan. 3. Nah, C ke D ada 5 jalan. Jadi total ada 15 cara dari jalan A, C ke dari pos A ke pos D melewati pos C. Jadi banyaknya jalan yang kita bisa lalui untuk ke pos D melalui pos B atau pos C adalah, kita tinggal jumlahkan saja, ini ada 21 cara. Ya. Oke. Nah, ini masih bagian A ya. Jadi masih ada lanjutan lagi. Nah, untuk bagian B ini adalah pertanyaannya adalah berapa banyak jalan yang bisa kita lalui untuk dari pos A ke pos D melalui pos B dan C. Nah, ini saling berikatan ya, pos B dan C. Jadi kita harus melewati pos B
pos B dan pos C. Jadi caranya itu, nah di sini kita bisa lihat nih, ada dua kemungkinan nih, kita bisa lewat pos B dulu baru pos C. Jadi kita hitungnya dua kali menggunakan, berarti ini nih kaidah gabungan ya. Jadi bisa ada perkalian dan juga penyudahan. Nah jadi melewati pos B dan C. Oke, jadi caranya kita hitung dulu. Dari kita mau melewati A, B, C, D dulu nih. Jadi A, B, C, D. Nah, oke. Nah, gini. Oke. Nah, kita hitung nih. Jadi jarak A ke B berapa? Dua cara. Ada dua jalan ya. Dua jalan. Dikali ya, ini berapa nih? B ke C itu ada dua jalan juga ya. B ke C itu 2 dikali nih ya. A, B, C. B, C udah. Jadi C ke D itu ada 5 cara. Jadi total adalah, tinggal dikali aja, 2 kali 2 4, 4 kali 5 ada 20 cara. Nah, untuk ke yang selanjutnya adalah kita melewati pos A, melewati pos C, baru ke B dan ke D. Jadi adalah A, C, B, B. Nah, caranya adalah, sebentar ya. Caranya adalah kita lihat sama seperti tadi kita hitung dari pos A ke pos C berapa jalan nih? 3. Jadi kita tulis 3 dikali pos C ke B ada berapa? 4 cara. Ini 4 cara. Oke, jadi dikali 4. Nah, dari pos B ke pos D berapa cara? 3 cara. Jadi total kita kalikan adalah 3, 4, 3. 3 kali 3 9, 9 kali 4 adalah 32. Ada 32 cara. Hitung dulu nih, salah nih kayaknya nih. 9 kali 9 9. Bentar, kita hapus dulu, oke. Ada sekitar 36 cara. Ya, 36 cara. Jadi totalnya adalah banyaknya cara kita melewati. Kita dari pos A ke pos D melewati pos B dan C adalah 56 cara. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga semua teman-teman juga mengerti ya apa penjelasan dari saya. Kalau tidak mengerti, nanti kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu.